أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فقد كذبوا بالحق لما جاءهم
فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون Sadaqallahul azim. Rabbahu bidzikrika arifu dati. Rabbahu bidzikrika arifu dati. Hina unadi ya maulaya, habli hudaya anta
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan rahmat, hidayah, inayahnya sehingga kita bisa berkumpul pada program acara Lembaran Hikmah ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa suatu kekurangan apapun. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang dimana kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamat nanti. Kembali lagi pada acara program Lembaran Hikmah bersama saya Muhammad Aulia Devano. Terima kasih kepada Mas Khairil Anam yang sudah memulai acara ini dengan lantunan surat Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran. Semoga dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang tadi dibaca, acara program ini berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kita. Juga untuk tim Rebana Al-Mujahidin dari STIMIK Widya Pratama Pekalongan, diucapkan terima kasih atas partisipasi kalian semua dalam meramaikan Lembaran Hikmah dari episode 1 sampai dengan sekarang ini. Tak lupa juga untuk teman-teman dari Ikatan Keluarga Muslim sendiri, Ikatan Keluarga Muslim STIMIK Widya Pratama Pekalongan, dan juga untuk PK PPNU STAIN Pekalongan yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam program acara Lembaran Hikmah yang diselenggarakan di STIMIK Widya Pratama. Bagaimana kabar kalian semua? Ya, semoga masih dalam naungan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pemirsa WPI TV yang dirahmati oleh Allah, tema pada episode kali ini adalah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Nanti di sini kita akan membahas, mengkorek-korek sedikit tentang apa itu Ahlu Sunnah wal Jamaah. Walaupun itu sudah biasa terdengar dalam telinga kita, kemungkinan kita belum tahu apa itu sebenarnya Ahlu Sunnah. Tentang sejarah, siapa pendirinya, siapa tokoh-tokohnya, yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Hasan Suaidi. Oke, sebelum kita membahas lebih dalam tentang apa Ahlu Sunnah wal Jamaah tersebut, kita kembali setelah yang satu ini. حبكم في الخزان ما زال باقي وذكري مناديك الجميل قريب البعد هلانا الطويل ما يسألك الدعوت بالتلاقي حبكم في الخزان ما زال باقي وذكري مناديك الجميل.
Saksikan WPI TV. Saksikan WPI TV. Saksikan WPI TV hanya di wpitv.timikbp.ac.id. WPI TV Timik wp.it.id. WPI TV. WPI TV. Bring the world into you. Bring the world in you. Bring the world into you. صلي صلي وسلم على نبينا النبي المعلم. ربنا صلي صلي وسلم على نبينا النبي المعلم محمد والملازم محمد والملازم محمد والملازم في سلك منهاج القويم. ربنا صلي صلي وسلم على نبينا النبي المعلم. ربنا صلي صلي وسلم على نبينا النبي المعلم محمد والملازم محمد والملازم محمد والملازم Oke, kita kembali lagi dalam program acara Lembaran Hikmah. Nah, sekarang di samping saya sudah ada Ustadz Hasan Suaidi. Beliau adalah dosen dari STAIN Pekalongan. Beliau mengajar mata kuliah hadis. Iya, Pak ya? Oke. Beliau adalah lulusan dari S1 AIN Sunan Kalijaga, Jogja. S2-nya juga di sana. Oke, Ustadz, bisa menjelaskan tentang apa itu ahli sunnah wal jamaah kepada teman-teman semua? Silakan, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'dah. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh presenter di dalam hal ini. Iya. Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersama-sama dapat hadir di dalam acara yang sudah diprogramkan oleh teman-teman ini, acara Lembaran Hikmah, yang pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai Ahlussunnah wal Jamaah. Kebetulan tema yang diberikan ke saya itu adalah tentang Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi mungkin di antara kita sudah sedikit banyak tahu tentang apa itu Ahlussunnah wal Jamaah ya. Paling tidak dari pengertian Ahlussunnah wal Jamaah itu ada 3 komponen kata yang perlu kita ketahui supaya kita memahami tentang istilah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah itu kan ada 3 komponen kata. Yang pertama adalah kata-kata ahlun ya. Kemudian yang kedua adalah as-sunnah, dan yang ketiga adalah al-jamaah. Ahlun itu bisa diartikan atau bisa bermakna yang pertama ada keluarga. Seperti misalnya kata-kata ahlul bait, berarti keluarga ya, keluarga rumah tangga. Kalau ada rumah, ada bapak, ada ibu, ada anak, itu ahlun. Ya. Ada bapak, ada ibu, nggak ada anak, juga ahlun, begitu kan. Pokoknya keluarga itu namanya ahlun, ahlul bait, ya kan. Kemudian yang kedua adalah kata-kata as-sunnah atau ya maaf sebelum ke as-sunnah bisa bermakna atau bermakna ahlus sunnah, berarti pengikut. Ahlun diartikan dengan pengikut.
Ya. Kalau ahlul kubur bisa juga artinya penduduk ya. Ahli kubur berarti penduduk kuburan gitu ya. Jadi, makanya kata-kata ahlul jannah itu juga bisa masuk dalam pengertian ahlun, artinya penduduk surga. Ya. Kemudian yang kedua, as-sunnah. Ya. Kan tadi ahlus sunnah gitu kan. As-sunnah bisa bermakna yang pertama adalah kalau dilihat secara bahasa, as-sunnah itu kan jejak atau langkah. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam hadis Rasul, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru man amila biha min ghairi ayyangkusa gitu kan ya. Jejak, barang siapa yang menginisiasi melakukan suatu tindakan di mana tindakan itu adalah merupakan kebaikan kemudian bisa diikuti oleh orang lain, maka dia akan mendapatkan pahala apa yang dia lakukan dan pahala dari orang-orang yang melakukan inisiasi dari tindakan baik yang telah dilakukan. Jadi jejak itu ya. Anda ini juga bisa melakukan sunnah, bisa melakukan satu jejak gitu kan. Tinggal bagaimana sunnah atau jejak Anda ini baik apa enggak kan begitu. Sebaliknya kalau jejak kita yang kita lakukan itu adalah jejak yang jelek, maka sudah barang tentu juga kita akan mendapatkan balasan dari jejak kita yang jelek itu. Itu secara kebahasaan. Kemudian secara syar'i atau istilah atau bahasanya terminologi gitu ya. Yang dimaksudkan dengan sunnah adalah tindakan yang diridhai oleh Allah, menjadi pijakan di dalam agama dan telah dilaksanakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau orang yang menjadi panutan dalam agama seperti halnya sahabat. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa pemaknaan sunnah yang awalnya itu umum menjadi khusus. Ya, bahwa sunnah yang dimaksudkan di sini adalah apa yang dilakukan oleh Rasul, apa yang dilakukan oleh sahabat. Dan itu menjadi kewajiban kita untuk mengikutinya. Rasul pernah bersabda kan dalam salah satu hadisnya, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'i rasyidina al-mahdiyyin. Nah, kalian harus mengikuti sunnahku dan sunnah yang dilakukan oleh para khulafa'ur rasyidin yang telah mendapatkan petunjuk. Jadi apapun yang dilakukan oleh Rasul ya, berarti ini kan juga bisa mempunyai makna hadis kan ya. Hadis itu juga seringkali dikatakan sebagai sunnah. Apa yang sandarkan kepada Rasul, baik itu ucapan, baik itu perbuatan, baik itu persetujuan, itu semuanya adalah sunnah. Meskipun dalam perkembangannya makna sunnah ini mengalami berbagai macam pemaknaan. Ya kan? Ada kalanya kan memunculkan istilah sunnah syar'i dan ghairu syar'i. Yang syar'i itu misalnya Rasul melakukan sholat dengan tata cara seperti itu syar'i namanya. Kita tidak bisa menawar. Rasul melaksanakan sholat duhur misalnya, itu 4 rakaat. Gak bisa kok kemudian kita tawar menjadi 2 rakaat. Kecuali ada sebab-sebab tertentu yang memang itu membolehkan orang untuk melakukan sholat 2 rakaat. Ya kan? Tapi ada sunnah-sunnah yang ghairu syar'i. Ada sunnah-sunnah yang kita tidak diharuskan untuk mengikutinya. Ya, karena itu hubungannya adalah hubungan sisi-sisi manusiawi. Ya, Anda mungkin sudah tahu ya, Rasul itu kalau makan kan menggunakan 3 jari ya. Itu sunnah. Tapi kalau kemudian kita terapkan di Indonesia misalnya, kita makan garang asem katakan itu ya. Makanan yang populer Pekalongan kan itu ya. Kalau kita menggunakan 3 jari tentunya nggak bisa kan. Kapan mau selesai kita makan? Nah, ini kan, ini yang akhirnya memunculkan ada sunnah yang syar'i, ada sunnah yang ghairu syar'i. Jadi 2 ya, ada ahlun, ada sunnah. Berarti pengikut, kalau sunnah berarti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga adalah ada al-jamaah gitu ya. Jamaah. Jamaah itu berarti kompak, kekompakan, kebersamaan gitu ya. Sebagaimana orang sholat jamaah itu kan kompak toh. Nggak ada orang sholat jamaah kok kemudian sebelum imam takbir kita takbir duluan. Namanya nggak jamaah itu. Jadi jamaah itu kekompakan, kebersamaan, kerukunan. Kita seperti ini jamaah. Kompak kan kita kan. Kalau nggak kompak repot ini. Produsernya repot ini. Ya, jadi kompak gitu kan. Bukan berpecah belah, bukan. Kemudian bisa juga dikatakan dengan al-jamaah adalah karena golongan ini rukun. Ya, menjaga kerukunan ya kan dan seterusnya. Ya. Kalaupun kemudian terjadi perbedaan di kalangan mereka, tapi perbedaan itu tidak sampai kemudian memunculkan sikap yang tatarruf atau ekstrim. Tidak kemudian menyalah-nyalakan, mengkafir-kafirkan. Itu ciri daripada ahlus sunnah
wal jamaah. Barangkali itu sebagai apa namanya awal ya dari kita memahami tentang apa sebenarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kesimpulannya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah terdiri dari 3 kata, ada ahlun, ada as-sunnah, ada al-jamaah. Ahlun berarti pengikut, as-sunnah berarti tradisi yang dilakukan oleh Rasulullah maupun sahabat, dan jamaah adalah kebersamaan. Al-jamaah itu menjadi penting. Jadi orang ketika mengatakan bahwa dirinya Ahlus Sunnah saja tanpa al-jamaah, ini mengecualikan dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya kira itu ya. Untuk selanjutnya barangkali ya, sebelum kita nanti itu kan definisi secara bahasa ya, dalam arti kebahasaan gitu ya. Nah, bagaimana dengan definisi Ahlus Sunnah apa namanya dalam pengertian terminologi ya, dalam pengertian terminologi bahwa definisi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kan bermula dari definisi secara etimologi atau kebahasaan itu, maka dapat disimpulkan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah satu kelompok gitu kan, yang mendeklarasikan dirinya sebagai pengikut ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Ini penting. Kata-kata sahabat ini menjadi penting ya, karena banyak amalia-amalia yang munculnya itu pada masa sahabat, tidak pada masa Rasul. Kita tahu ya, sebagai satu contoh, di masyarakat kita ini ada tradisi, ini kan kita sudah mau menjelang Ramadan ya, meskipun berapa bulan yang akan datang. Tradisi sholat taraweh di masjid itu kan yang menginisiasi sebenarnya sahabat itu, bukan Rasul. Rasul itu melaksanakan taraweh ya, melaksanakan sholat taraweh di masjid itu kan hanya beberapa hari. Tapi diteruskan ya, sampai sekarang orang melakukan sholat taraweh itu kan karena inisiasi dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini maknanya bahwa kita juga harus mengikuti tradisinya sahabat di dalam hal ini, tidak hanya mengikuti tradisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini sebagai contoh ya, secara praktis dari apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kelompok yang memegang tradisi Rasul dan sahabatnya plus selalu dalam lingkup kebersamaan. Mungkin itu yang saya sampaikan sebagai awal untuk mengetahui tentang term akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terima kasih. Oke Ustaz, kita berhenti sejenak ya. Jangan kemana-mana, tetap di WPI TV. Aina minni majlisun anta bi fitnatun tammat salam wa salam Hai guys, ini aku Fatin. Jangan lupa nonton WPI TV terus di wpitv.stimik-wp.ac.id. Oke, jangan lupa ya. WPI TV brings the world into you.
Oh, her eyes make the stars look like they're not shining. Her hair falls perfectly without her trying. She's so beautiful, and I tell her every day. It's happening soon, it's happening soon. Its scent has been blowing in my direction. To me it is new, to me it is new. And it's not gonna change for anybody. And it's gotta be our last memory. And it's looking on and on to you. أكثر أخايا من الصلاة على الحبيب فإنها نور يضيء بنوره أكثر أخايا من الصلاة Pemirsa WPI TV di studio maupun di rumah, kembali lagi dalam program acara Lembaran Hikmah. Nah, tadi kita sudah mendengar dasar dari Ahlun Sunnah wal Jamaah atau Aswaja dari Al-Ustadz Hasan Suaidi. Maka dari itu, marilah kita menyimak kembali dari kelanjutan yang tadi. Oke Ustadz, silakan Ustadz. Ya, terima kasih. Jadi tadi sampai kepada definisi Ahlussunnah wal Jamaah ya. Praktis ya. Definisi praktis yang mungkin bisa kita pahami dari Ahlussunnah wal Jamaah yang dikembangkan di Indonesia. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah ini kan sebenarnya bukan aliran lokal gitu ya. Dalam Islam itu Ahlussunnah wal Jamaah merupakan aliran global. Kita menemukan term Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak hanya di Indonesia, tapi di manapun tempat juga ada Ahlussunnah wal Jamaah. Saya tidak akan mengungkap sejarah karena memang waktunya yang sangat singkat. Tapi saya akan lebih menyampaikan kepada bahwa Ahlussunnah wal Jamaah yang dikembangkan di Indonesia itu dalam tataran praktisnya itu adalah kelompok yang gitu kan, dalam mazhab akidahnya mengikuti salah satu di antara dua, yaitu Abul Hasan Al-Asy'ari yang kita kenal dengan mazhab Asy'ariyah dan Abu Mansur Al-Maturidi yang kita kenal dengan mazhab Al-Maturidiyah. Itu yang pertama. Kemudian dalam tataran fikih amaliyahnya itu mengikuti salah satu di antara empat mazhab. Ada Syafi'iyah, ada Hanafiyah, ada Malikiyah, ada Syafi'iyah dan ada Hanabilah. Ya, empat mazhab ini salah satu di antara empat mazhab. Cuman memang yang berkembang di Indonesia itu mazhab Syafi'iyah. Iya. Ya, saya sebenarnya pengen ada mazhab Hanabilah di Indonesia gitu ya, biar kelihatan agak berbeda gitu ya. Tapi saya nggak tahu, mungkin enggak kalau seandainya mazhab Hanabilah ini dikembangkan di Indonesia. Oke. Jadi itu ya, dalam akidah mengikuti Abul Hasan Al-Asy'ari, mengikuti Abu Mansur Al-Maturidi, kemudian dalam fikih ada empat mazhab itu. Kemudian dalam tasawuf ya. Dalam tasawuf ada dua master dia. Ada Imam Al-Ghazali dengan Imam Junaid Al-Baghdadi. Ya. Lah, ciri khas dari kelompok Ahlussunnah wal Jamaah dalam setiap tingkah lakunya itu kan paling tidak menerapkan konsep
tasamuh, i'tidal, tawazun kan, bersikap tengah, bersikap moderat, ya, bersikap toleran, ya, itu sebagai wujud dari pengamalan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Beda dengan kelompok-kelompok lain. Kelompok lain itu kan mengedepankan tataruf, sehingga sedikit ada perselisihan mereka menyalahkan. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah tidak seperti itu. Ini pada tataran praktis. Sehingga kalau kita ditanya, ya, atau kita ingin tahu sebenarnya kita ini masih atau kita ini masuk dalam kelompok Ahlussunnah wal Jamaah atau enggak, tinggal itu tadi. Parameternya bisa kita lihat. Sudahkah kita berakidah di antara dua macam madhab ini? Asy'ariyahkah kita, Maturidiyah kita? Kalau kita sudah Asy'ari atau kita sudah Maturidi, maka dalam tataran akidah kita sudah masuk dalam kategori Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian kita bermadhab enggak? Kalau kita memegang salah satu di antara 4 madhab, mau yang Syafi'iyah, mau yang Malikiyah, maupun yang Hanabila, salah satu berarti kita masuk dalam pengertian kelompok Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam hal bertasawuf, kita mengikuti salah satu di antara Imam Ghazali atau Imam Junaid al-Baghdadi. Kemudian di dalam bersikap, apakah kita punya sikap toleran, sikap i'tidal, moderat, ya kan? Dan seterusnya yang seperti yang saya jelaskan tadi. Ketika itu sudah, berarti Anda sudah masuk dalam kategori kelompok Ahlussunnah wal Jamaah. Ini harus kita pahami betul. Karena apa? Kita memahami bahwa di Indonesia ini kan sekarang muncul banyak kelompok dan aliran. Bahkan aliran-aliran yang transnasional. Ya. Saking terbukanya kesempatan orang masuk ke Indonesia, tidak hanya dalam masalah perdagangan, tidak hanya masalah ekonomi dan seterusnya, sampai aliran pun ada aliran impor. Ini kalau tidak kita pahami dengan baik, gitu kan, ciri Islam ala Indonesia menjadi hilang. Ya, ini penting. Ciri Islam ala Indonesia menjadi hilang. Padahal kita tahu Islam di Indonesia ini yang bawa juga bukan orang Indonesia kan. Kita mengenal ada yang namanya Wali Songo. Nggak tahu, Anda tahu nggak Wali Songo itu siapa? Generasi muda ini. Tapi itu sebagai pembawa Islam pertama di bumi Jawa. Sebagai pembawa Islam pertama di Indonesia, sebagai da'i-da'i itu kan. Mereka adalah ulama-ulama, ada yang dari Yaman, ada dari Gujarat, dan seterusnya. Kemudian itu diteruskan oleh ulama-ulama kita, sampai kepada kita, dan sampai sekarang. Ya, kalau kita mengenal pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh para ulama ketika mereka mengenalkan Islam itu kan tidak dengan cara-cara yang kasar kan, tapi dengan cara-cara yang santun. Ada yang namanya asimilasi budaya. Contoh misalnya ada yang namanya Sunan Kalijaga. Nama alma mater saya tadi itu kan ya. Iya. Bagaimana Sunan Kalijaga ketika mendakwakan Islam itu melakukan asimilasi budaya. Cara yang ditempuh tidak kok kemudian dengan cara kekerasan, tapi yang muncul adalah dengan bagaimana masyarakat Jawa bisa menerima. Akhirnya beliau menggunakan wayang sebagai sarana untuk berdakwah. Kan luar biasa. Ya, mudah bisa diterima oleh masyarakat dan sampai sekarang itu metode dakwah yang menurut saya sangat berhasil bisa mengislamkan tanah Jawa. Meskipun kalau kita lihat di antara sekian Wali Songo itu kan ada yang modelnya juga kearapan kan begitu kan ya. Tapi yang bisa diterima di Jawa adalah dakwah model atau model dakwah yang dikembangkan oleh Sunan Kalijogo. Nah, ini luar biasa adanya asimilasi. Karena memang yang diangkat Islam, termnya itu kan rahmatan lil alamin kan. Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Ya. Jadi rahmatnya, bagaimana rahmat? Bagaimana Rasul ini kemudian menyampaikan ajaran Rasul itu dengan cara-cara kasih sayang. Sudahlah banyak sekali bukti yang menunjukkan akan hal ini. Ya, bagaimana Rasul berdakwah di Arab saat itu. Model sir beliau lakukan dengan cara sembunyi-sembunyi, kemudian jahar dengan cara terus terang ya. Bagaimana kemudian Rasulullah dicaci, dihina, dilukai dan seterusnya, tapi beliau tetap mengedepankan yang namanya sifat rahmat. Akhirnya orang kafir juga merasa susah juga ini melawan Rasul.
Wong diperangi juga ya begitu dicaci, dicakiti dan seterusnya, beliau tetap sabar. Nah ini yang patut kita tiru dari konsep dakwah Rasul ini yang kemudian dilanjutkan oleh kelompok atau madzhab akidah yang bernama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kita ini kan sekarang ada di himpitan kelompok-kelompok transnasional itu. Saya nggak usah menyebutkan, tapi Anda kan juga sudah paham kan ya. Itu cobalah bagaimana kita bisa mengenalkan madzhab atau kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah ini di tengah-tengah masyarakat agar supaya tidak lagi terjadi yang namanya tatarruf, ya, berlebih-lebihan, ada takfir, ya. Semua orang yang salah dalam pandangan mereka kemudian dikatakan sebagai orang yang kafir. Lah ini kalau semuanya kafir semua, ya, orang Indonesia dengan penduduk berapa jumlah penduduk Indonesia? Saya sudah lama nggak melakukan sensus gitu ya. Berapa penduduk Indonesia jumlahnya? Ratusan juta ya. Ratusan juta ya. Itu kalau kemudian akidahnya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kemudian diklaim mereka itu semuanya kafir, lah nanti jangan-jangan neraka menjadi sepi gitu loh. Apa surganya jadi sepi ya kan ya? Banyak yang masuk neraka. Ini kan kayak monopoli surga, ini kayak surga milik mereka saja begitu kan. Nah, makanya ini harus kita tanamkan betul, harus kita pahami betul bahwa konsep daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak lepas dari maksud dan tujuan Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahkan Islam, yaitu apa? Kuncinya ada pada rahmatan lil alamin. Ya, ini kalau tataruf yang dikembangkan tidak akan mustahil kalau akan terjadi kekacauan-kekacauan yang sekarang ada di negara-negara Islam lainnya seperti di Syria, sebelumnya ada Libya dan seterusnya. Itu kan karena madzhab, karena perbedaan ideologi. Jangan sampai itu nanti menular ke Indonesia. Sudahlah, Islam Indonesia itu ya Islam yang dikembangkan oleh Wali Songo, Islam yang dikembangkan oleh para ulama terdahulu. Karena konsepsinya jelas, ya kan? Kan konsepsinya jelas kan? Jadi kalau kita mempunyai alasan sebenarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sudah ada sejak masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, cuman kan kita tahunya menjadi satu ideologi tertentu ketika terjadi yang namanya al-fitnah, kekacauan politik kan, sehingga memunculkan banyak kelompok, ada Khawarij, ada Mu'tazilah, ada Qadariyah, ada Jahamiyah, ada Murji'ah dan seterusnya. Sebagai sintesa dari itu semua adalah kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi saya kira kajian terhadap Ahlus Sunnah wal Jamaah ini perlu lagi untuk kemudian dimunculkan, dikembangkan, dipahami untuk generasi-generasi muda supaya tidak terjebak, ya, supaya tidak terjebak dengan adanya banyak kelompok yang mungkin bisa jadi mengatasnamakan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi pada tataran prakteknya itu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya kira itu, ya, nanti bisa dikembangkan kalau memang ada tanya jawab. Ya, terima kasih. Terima kasih Ustadz. Oke, pemirsa yang ada di studio maupun di rumah, kita break dulu sebentar. Tetap dalam acara Lembaran Hikmah. فيها وما يهلينا هدها كيها باشرها دم عيني وقلبي قلبي بديا يا ريت فيها وما يهلينا هدها كيها باشرها دموع عيني.
Saksikan WPI TV. Saksikan WPI TV. Saksikan WPI TV. Saksikan WPI TV hanya di wpitv.timik.wp.ac.id WPI TV Timik wp.it.id. WPI TV. WPI TV. Bring the world into you. Bring the world into you. Pemirsa WPI TV yang ada di studio maupun di rumah, kita kembali dalam program acara Lembaran Hikmah. Tadi kita sudah membahas tentang apa itu Ahli Sunnah wal Jamaah bersama Ustadz Hasan Suaidi. Nah, sekarang giliran sesi tanya jawab. Itu dari Ikhwan. Siapa yang mau tanya? Ya. Siapa namanya? Angga Aulia. Ya, mau tanya apa ya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angga Aulia. Gini Pak Ustadz, tadi kan sudah dijelaskan bahwa banyak aliran-aliran yang menyimpang dari Islam, terutama di Indonesia. Lah gini, bagaimanakah kita cara menyikapi sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah kepada mereka ya baik Ustadz? Baca, makasih. Iya, terima kasih. Silakan Ustadz. Iya, terima kasih. Pertanyaannya baik. Tawaran jawabannya bisa panjang, bisa pendek, gitu kan. Tergantung kebutuhan sebenarnya. Jadi begini. Tadi kan prinsip dasar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah sebenarnya kan ada beberapa hal ya. Ada tasamuh, ada i'tidal, ada tawazun itu kan. Ya. Jadi intinya bahwa dengan munculnya banyak aliran-aliran itu, kalau kita tadi mengatakan kita tidak mudah untuk takfir, kita tidak mudah untuk menyalahkan dan seterusnya, maka sudah barang tentu yang kita kedepankan adalah toleransi. Ya kan? Dalam arti urusan sesat dan tidak itu kan bukan urusan kita sebenarnya kan. Bagaimana kita bisa menyesatkan orang lain? Bagaimana kita bisa mengatakan aliran itu salah kan ya? Aliran-aliran yang banyak itu, kalaupun kemudian ada klaim sesat, kita juga tidak bisa mengetahui apakah itu sesat benar apa enggak. Oleh karena itu yang kita kedepankan adalah bagaimana kita bisa bersikap bijak dengan melakukan toleransi itu. Paling tidak munculnya itu kita bisa, ya ibarat sepak bola itu defensif ya. Bertahan lah. Yang penting kan pertahanan itu kan. Iya. Kita mengamankan.
kita memberikan penjelasan, memberikan pemahaman kepada kelompok kita, kepada golongan kita, kepada orang-orang yang mengikuti kita, memahami apa itu Ahlussunnah, memahami kelompok-kelompok itu supaya kita tidak terjebak ikut kepada aliran-aliran itu. Tapi untuk konsep Ahlussunnah wal Jamaah sendiri kan kita nggak boleh takfir kan? Ya kan? Kita kan nggak boleh terus kemudian tatoruf ekstrim gitu kan ya? Nggak boleh itu. Ya, makanya yang kita kedepankan dalam apapun itu kan dialog. Ya, ini yang sekarang barangkali di dalam kebangsaan secara umum di Indonesia ini, ya model-model dialog ini sudah mulai berkurang. Kalau kita lihat di mass media itu ya, ada perselisihan selalu caranya adalah dengan cara-cara yang ekstrim itu tadi. Bentrok lah. Kekerasan lah. Ini bukan Ahlussunnah wal Jamaah yang seperti ini. Ya, jadi kita kedepankan dialog. Dalam berdakwah pun kan apa pesan Allah ketika Rasulullah berdakwah? Rasulullah mengatakan ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ya ahsan. Mereka kita rangkul, mereka kita kasih penjelasan, mereka kita ajak ke jalan yang benar. Mereka kita ajak ke akidah yang benar. Kan begitu. Tidak dengan cara takfir, tidak dengan cara yang ekstrim, tidak dengan kekerasan dan seterusnya. Bahkan Rasulullah sendiri kan ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu ayat Al-Qur'an dikatakan walau kunta faddan ghalidhal qalb lan faddu min haulik. Kalau seandainya kamu Muhammad ghalidhal qalb, hatinya keras, ya, mudah marah, itu orang-orang akan menjauhi kita. Oleh karena itu dalam menyikapinya ya kita defensif saja. Kita perkuat akidah kita memahami akidah dengan benar, maka sudah barang tentu nanti juga akan hilang dengan sendirinya kelompok-kelompok seperti itu. Itu Mas Angga Aulia. Iya, itu jawaban yang menarik ya. Oke, sekarang memasuki pertanyaan yang kedua dari Akhwat. Siapa ya? Silakan. Oh iya. Siapa ya? Ayo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, nama saya Silvina Hayati. Saya tertarik dengan proses asimilasi budaya yang dilakukan oleh Wali Songo ya. Namun yang terjadi saat ini kita justru diasimilasi oleh budaya asing kembali ya, di mana nilai-nilai budaya luar justru menjadi tertanam dalam jiwa anak muda bangsa ini. Nah, yang saya pertanyakan, apakah kita bisa melakukan asimilasi balik seperti dalam tradisi menggunjing atau foya-foya itu kan sangat kita jumpai dalam sehari-hari itu kan biasa kita jumpai. Nah, bagaimana cara menangani mereka? Apakah dengan tradisi menggunjing itu dengan yuk kita lebih baik diskusi apakah seperti apa cara menangani orang yang seperti itu yang biasa menggunjing atau berfoya-foya itu seperti apa? Mohon penjelasannya. Iya, terima kasih. Langsung dijawab ya? Iya, langsung. Sebenarnya pertanyaannya sudah terjawab dengan apa yang Anda sampaikan sendiri ya. Jadi Anda tanya sekaligus menjawab, ini luar biasa. Jadi, tanya jawab itu ya begini nih. Nggak usah menunggu dijawab, tapi sudah. Jadi sebenarnya begini kan. Kalau itu sudah Anda jawab ya, kalau itu sudah jawab. Oke lah, saya setuju dengan apa yang Anda sampaikan tadi bahwa ya ini kan keprihatinan kita semua ya. Keprihatinan kita semua bahwa sekarang ini generasi muda lebih bisa mengkiblat dengan apa yang ya. Apalagi sekarang ada istilah K-pop ya, Korea pop itu luar biasa itu. Ya, saya juga tahu dong, harus tahu yang seperti itu kan. Kalau enggak nanti saya habis kan. Jadi harus tahu ada budaya K-pop macam-macam. Sampai kemarin ada berita ada mahasiswa atau mahasiswi yang dijanjikan untuk menjadi artis Korea disekap 1 bulan. Dan Masya Allah itu maaf ya ini kan karena pingin sebenarnya untuk menjadi artis Korea katanya. Jadi dijanjikan untuk menjadi artis Korea, tapi kenyataannya itu adalah merupakan modus operandi penipuan. Ya. Jadi itu prihatin kita. Sebenarnya kan kayak kegiatan-kegiatan seperti ini kan lebih positif ya. Apa ini namanya? Rebana, ya kan? Diskusi. Ya, kalangan-kalangan kampus itu kan
mestinya yang dikembangkan kan diskusi, kok K-pop itu apa? Ini kan ya, mestinya itu. Lah, itu ya Mbak, jadi itu sudah terjawab dengan pertanyaan dan jawaban Anda sendiri. Cuman begini, saya ingin menegaskannya bahwa asimilasi budaya itu bukan kok kemudian tanpa adanya tebang pilih loh ya. Harus ada tebang pilih. Tidak semua budaya yang ada di masyarakat ini dibenarkan secara syar'i kan? Iya. Apa yang dilakukan oleh Wali Songo itu kan bukan kok terus kemudian semuanya terima sebagai bentuk budaya dan bisa disusupi ajaran Islam. Jadi harus tebang pilih. Ya dangdutan kalau Islami, dangdutan yang model apa Islami kan begitu kan nggak ada kan. Pacaran Islami, pacaran yang model apa? Nggak ada itu konsep pacaran dalam Islam. Iya kan? Coba bayangkan misalnya, bagaimana bijaksananya seorang wali saat itu. Dulu ya, dalam budaya Hindu, itu kalau ada orang meninggal biasanya ada yang kumpul. Ya, kumpul sebagai bentuk ungkapan belasungkawa kepada keluarga. Tapi ketika kumpul itu, mereka main judi. Main, minum, dan seterusnya. Dimasuki oleh wali ajaran untuk, ya sudahlah, nggak usah itu. Mbok kita ngaji lah, baca Yasin. Kita baca tahlil. Akhirnya dengan sendirinya, budaya yang awalnya seperti itu terpinggirkan. Ada sementara yang mengatakan bahwa itulah asal-usul kenapa kemudian di setiap orang meninggal kemudian ada tahlil, ada Yasin, dan seterusnya. Meskipun ada juga yang mengatakan sebenarnya tahlil Yasin itu sudah ada sejak lama. Syiah itu, aliran Syiah itu kan ada tahlilan, ziarah kubur, wiritan, itu orang Syiah itu. Ya, jadi satu sisi kita ini amaliyahnya kayak Syiah memang. Iya kan? Ada tahlil, ada ziarah kubur. Aliran mana yang ziarah kubur selain Syiah sama Ahlussunnah wal Jamaah? Iya kan? Wahabi yang berkembang di Arab nggak ada yang namanya tahlil. Nggak ada. Nah itu loh, jadi asimilasi budaya pun harus ada tebang pilih. Tidak semua yang dikatakan sebagai budaya itu bisa dibenarkan dalam Islam. Ada ukuran-ukurannya. Coba kalau kita lihat di tengah masyarakat kita, budaya apa lagi yang bisa asimilasi oleh Islam selain tahlilan misalnya. Gimana ini generasi-generasi muda ini? Apa? Budaya apa? Ya, budaya orang berkunjung ke orang lain ya, ketika lebaran itu adanya di Indonesia itu. Anda habis Idul Fitri kemudian berkunjung ke tetangganya. Boso, Pekalongannya apa unjungnya itu ya. Silaturahim itu loh, Pak. Ya. Itu kan budaya kan? Anda cari di belahan dunia manapun enggak ada itu. Di Malaysia, sudahlah nggak usah jauh-jauh di tetangga-tetangga kita, Singapura dan seterusnya, ya kan? Di mana di Arab ya. Di Arab itu enggak ada, habis sholat itu sudah selesai, pulang sendiri-sendiri, makan sendiri-sendiri, kumpul dengan keluarga. Kalau kita kan enggak sampai 7 hari kan. Setelah itu ada kupatan. Ya, itu kan budaya juga sebenarnya. Kalau di sini sawalan ya, kalau tempat saya kupatan, terus lemper yang besar itu kan ya. Itu kan sebenarnya budaya, tapi sebenarnya itu ada makna-makna Islaminya. Bagaimana orang ketika selesai Syawal, tanggal 2 Syawalnya mulai puasa. Itu kan ada dasar hadisnya kan? Barang siapa puasa 6 hari setelah Syawal, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana dia puasa selama 1 bulan. Fa'atba'u sittan min Syawal, kan begitu kan ya? Iya. Nah, hadisnya itu, nggak tahu sampean tahu hadisnya itu apa enggak. Tapi kan terus kupatannya atau lemperannya yang raksasa di Pekalongan itu kan sebagai bentuk rasa syukur gitu loh. Kita sudah menyelesaikan puasa Syawal. Sayangnya lagi budaya lemperannya Syawalan itu menjadi terkontaminasi oleh yaitu tadi muda-mudi yang puasa saja enggak, ikut rame-rame, nanti pas acara itu juga ada adat kebiasaan yang jelek juga. Jadi ini juga menjadi masalah. Saya kira itu ya. Jadi kita harus bijak untuk mengetahui mana budaya yang bisa diterima dalam Islam, mana yang tidak. Saya kira itu. Terima kasih. Jawaban yang wow, sangat sempurna. Oke, pemirsa WPI TV yang di studio maupun di rumah, kita rehat sejenak.
jangan kemana-mana, tetap di lembaran hikmah. Ya khairati wa syakwa ilhu bili wahdi inta qaribun It's happening soon, it's happening soon. Its scent has been blowing in my direction. To me it is new, to me it is new. And it's not gonna change for anybody. And it's gotta be our last bit of my way. And it's led me on and on to you. Hai guys, ini aku Fatin. Jangan lupa nonton WPI TV terus di wpitv.stimik-wp.ac.id. Oke, jangan lupa ya. WPI TV brings the world into you. Oh, her eyes make the stars look like they're not shining. Her hair falls perfectly without her trying. She's so beautiful, and I tell her every day. Kayak pemirsa di studio maupun di rumah, kembali lagi dalam acara program Lembaran Hikmah. Nah, tadi kita sudah menyimak sedikit tentang apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Aswaja, tentang tokoh-tokohnya, terus itu penjelasan dasar-dasarnya tentang Aswaja. Itu kesimpulan dari tadi yang dijelaskan oleh Ustadz Hasan Suaidi, yaitu pertama bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu terjadi setelah perpecahan semasa meninggalnya Nabi Muhammad, ya Ustadz ya. Banyak bahwa Aswaja itu berpegang teguh pada Al-Qur'an, hadis, ijma, qiyas. Terus
sesuai apa lagi tadi Ustaz? Ya, intinya secara ya. praktis bahwa Ahlussunnah wal Jamaah itu Ya. dalam akidah memegang akidahnya Abu Hasan al-Asy'ari, Abu Mansur al-Maturidi, mengenal konsep bermadzhab 4, ya, ada Syafi'iyah, Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah. Dalam hal tasawuf ada Imam Al-Ghazali, Imam Junaid Al-Baghdadi. Kemudian dalam bersikap menjunjung tinggi yang namanya i'tidal, tasamuh, terus kemudian tawazun, begitu ya. Itu menjadi penting ketika kita memahami Ahlussunnah wal Jamaah. Kelompok yang seperti itu berarti Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau enggak berarti enggak. Itu saja selesai. Kesimpulannya di situ saya kira. Iya. Nah. Oke, gimana nasihat untuk apa kita para muda-mudi yang ada di sini, khususnya di Pekalongan sendiri itu apa Ustaz? Iya, baik teman-teman, rekan dan rekanita, ikhwan, akhwat, yang saya banggakan sebagai satu closing statement ya terkait dengan kajian Aswaja ini, saya menghimbau kita sebagai generasi muda harus pandai-pandai, pintar di dalam memilah dan memilih, khususnya yang terkait dengan paham. Karena kita tidak bisa membendung ya, masuknya paham-paham itu di saat kita masuk era globalisasi ini. Semua bisa masuk, tinggal bagaimana kita memantapkan akidah kita memahami akidah kita, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Ini kan sebagai estafetnya kan nanti pemegang estafetnya Anda. Kalau Anda tidak paham, Anda akan ditelan oleh zaman dan paham-paham yang transnasional. Jadi kita kembangkan Islam model Indonesia. Begitu saya kira closing statement yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Sekalian doa penutupnya. Baik, kita berdoa bersama-sama untuk kebaikan kita semua, untuk kejayaan negara kita juga, ya, untuk kesuksesan semua. Semoga apa yang kita lakukan, aktivitas kita yang kita lakukan sehari-hari mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan na'iman hamdan yuafi ni'amaka wa fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahli wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutirna biha min jami'is sayyiat. ترفعنا بيدك على الدرجات وتبلغنا بأصل الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم ارحمنا فمن النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستودعك ما علمتنا فاردده إلينا عند احتياجنا إليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمدلله رب العالمين. Terima kasih. Terima kasih Ustadz. Ya. Jangan lupa saksikan lembaran hikmah di wpitv.stimik wp.ac.id. Terima kasih. Semoga kajian hari ini membawa manfaat bagi kita semua. Amin, amin, amin. Dan semoga menambahkan iman dan Islam kita menjadi lebih kokoh lagi. Amin. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rohatil atiyaru tashadu fil layalil maulidi wa barikun nuri yabdu min ma'ani ahmadi. Rohatil atiyaru tashadu fil layalil maulidi wa barikun nuri yabdu min ma'ani ahmadi wa barikun
Wabarikun nuri yabdu min ma'ani Ahmadi Wabarikun nuri yabdu min ma'ani Ahmadi Bilayalil maulidi Bilayalil maulidi Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Rohatil adyaru tasyadu filayalil maulidi Wabarikun nuri yabdu min ma'ani Ahmadi Rohatil adyaru tasyadu filayalil maulidi Wabarikun nuri yabdu min ma'ani Ahmadi Wabarikun nuri yabdu min ma'ani Ahmadi Wabarikun nuri yabdu min ma'ani Ahmadi Bilayalil maulidi Bilayalil maulidi 2 bulan di kandungan wafat ayah handanya Tahun gajah